Begitu membuka pintu rumah, sebutir telur tiba-tiba melayang ke arahnya. Sambil berteriak, wanita itu berusaha mengejar para bocah nakal itu, tapi tubuhnya yang besar membuatnya kesulitan. Akhirnya, ia kembali dan membanting pintu dengan kesal. Tak lama, bel rumah berbunyi. Dengan emosi yang belum reda, ia keluar membawa pisau dapur, dan ternyata itu hanya kurir paket. Wanita itu baru berusia 29 tahun, tapi hidupnya terasa seperti ibu-ibu rumah tangga, memasak di pusat les milik ibunya. Sisanya hanya dihabiskan untuk tidur. Ia suka bercanda dengan anak-anak, tapi malah dimarahi saat menunjukkan menu baru. Ibunya langsung menolaknya, katanya tidak cocok. Meski sering dimarahi, ia hanya ingin satu hal. Ibu, bisa nggak pulang malam ini? Aku pengen kita makan bareng di ulang tahunku yang ke-30. Tapi hingga pukul 9 malam, ibunya tak kunjung datang. Ia akhirnya menghabiskan malam ulang tahunnya sendiri di taman. Dan saat pulang, beberapa anak mengejeknya. Nenek gendut. Pagi harinya, ibunya bilang sudah menyiapkan hadiah. Tapi yang ia temukan hanya brosur tempat pelangsingan. Saat keluar rumah, ia berpapasan dengan tetangga. Di mata mereka, ibunya malah terlihat lebih muda dan cantik dari anaknya sendiri. Hal itu makin membuatnya merasa rendah diri. Di tempat pelatihan, pelatih menunjukkan sebongkah lemak, tapi yang ia lihat malah seperti potongan daging lezat, dan penjelasan sales yang panjang terasa menjengkelkan baginya. Saat kembali ke sekolah, ia melihat ibunya menyemangati anak-anak. Ia tak ingat lagi sudah berapa lama mereka tak sedekat itu. Sepulang dari pelatihan, ia menjatuhkan diri ke sofa dengan tubuh lemas tak berenergi. Esoknya, di dalam bus, ia ingin memberi tempat duduk kepada seorang nenek, tapi lorong yang sempit membuatnya hanya bisa duduk kembali dengan rasa tak enak. Saat pulang, ia bertemu tetangga pria sebelah rumah. Saat membuka pintu, pria itu tiba-tiba memeluknya dari belakang. Ia langsung mendorong pria itu hingga jatuh dari tangga. Ketika ambulans datang, istri pria itu datang marah-marah. Kalau sampai cacat, kamu tanggung jawab. Orang-orang mulai bergosip. Saat wanita itu membela diri, komentar tajam langsung terdengar. Mana mungkin dia mau peluk kamu? Suami saya nggak mungkin tertarik sama perempuan gendut. Tak seorang pun berdiri membelanya. Orang-orang lebih percaya pada prasangka buruk daripada kebenaran. Untungnya, kurir paket menjadi saksi dan menyelamatkan situasinya. Meski jadi korban, rasa malu membuatnya tak berani pulang. Tapi kurir itu menemaninya. Ia memahami perasaannya, karena dulu ia juga pernah diejek sebagai ember air berjalan. Kini, setelah menurunkan berat badan, ia berubah. Namun melihat wanita itu masih murung, ia mengajaknya jalan-jalan, bukan dengan mobil mewah, tapi mobil pengantar barang. Saat kurir sibuk bekerja, wanita itu mulai memperhatikannya, dan perlahan, semangat hidup si kurir menginspirasinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tersenyum. Lalu, ia berdiri di depan cermin dan berjanji pada diri sendiri, ia ingin berubah.